Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membahas kitab Syarhu Al-Aqidah Tahawiyah Ibnu Abil Izz rahimahullahu taala. Pada halaman 19 kita lanjutkan. Mana kita bantu, Pak? Wa hadhihi kanat tariqata as-sabiqin al-awwalin. Dan ini adalah metodenya orang-orang terdahulu. Wahia yaitu tariqatut tabi'ina lahum biihsanin ila yaumil qiyamah. Itu tariqahnya orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu para salaf dengan baik sampai hari kiamat. Taib. Wa awwaluhum as-salaful qadimu minat tabi'in al-awwalin summa man ba'dahum. Dan yang paling pertama dari mereka adalah salaf yang terdahulu dari kalangan tabi'in al-awwalin. Jadi salaf terdahulu itu yang dimaksud adalah at-tabi'in al-awwalin, kemudian orang yang setelah mereka. Wa min haula'i, dan di antara mereka adalah a'immatud din, imam-imam agama al-masyhudu atau al-masyhudi lahum. Ya. A'immatud dini bisa juga al-masyhudu lahum, ya, yang disaksikan atas bagi mereka inda ummati al-wasati bil imamati, menurut ummah yang pertengahan bil imamah, dengan keimaman. Ya. Taib. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan apa? A'imma minha wa minha ulai a'immatid dini. Apa bacanya? Al-masyhudi atau al-masyhuda? Al-masyhudu. Kalau al-masyhudi berarti sifat untuk ad-din, ya, agama yang disaksikan. Nah, kira-kira yang disaksikan apa ini? A'immah atau apa ad-din yang disaksikan? Kan a'immah, ya. Berarti a'immatud dini al-masyhudu, gitu kan? Nah, kenapa enggak al-masyhudatu? Kan a'immah kan muannas majziyah, karena dia ini, ya, jamak, ya. Nah, karena untuk sifat yang beramal amalan fi'il itu dia tidak ini, ya, tidak mengikuti mausuf, tapi mengikuti yang rofa'nya, ya, mengikuti rofa'nya. Kira-kira mana rofa'nya di sini yang disaksikan? Bil imamah, ya, bil imamah, ya. Masyhudu ini maf'ul bi kan? Isim maf'ul kan? Masyhudu berarti bil imamah fi mahalli apa? Raf'in sebagai naib, ya, naibul fa'il. Al masyhudu bil imamah, yang disaksikan dengan keimaman. Ya. Yaitu imam-imam itu maksudnya apa? Yaitu yang disaksikan oleh apa? Al ummah al wasat. Ummah wasat itu, ya, manusia yang pertengahan. Ya. Kalau manusia anggap mereka adalah imam, berarti imam itu orang-orang yang tidak menyimpang. Tapi kalau misalkan yang menganggap dia imam adalah orang-orang menyimpang, yang enggak dianggap keimamannya. Paham, ya? Fa'an Abi Yusuf rahimallahu taala, ya, Abu Yusuf ini, ya, sahibnya Abu Hanifah, ya. Ta'ala annahu qala li Bashari al-Muraisi. Dia mengatakan kepada seorang, yaitu Muraisi atau Bishr, bukan Bashar, bacanya Bishr al-Muraisi. Namanya Bishr al-Muraisi. Taib. Al-ilmu bil kalam huwal jahlu. Nah, kata Abu Yusuf, ilmu berdasarkan ilmu kalam itu, ilmu kalam yang dimaksud adalah, kata Syekh Yasin, al-mantik, ya, ilmu mantik adalah kebodohan, kedunguan. Ya, ana pernah belajar ilmu mantik ini, ya, dulu di kalangan ahlul bidah. Wal jahlu bil kalami huwal ilmu. Sedangkan enggak mengetahui ilmu kalam justru itu adalah ilmu. Jadi Pak Ujang, mempelajari ilmu kalam adalah kebodohan. Justru kalau kita bodoh dengan ilmu kalam itu adalah ilmu. Karena itu penyimpangan, ngapain dipelajari? Justru itu ilmu, karena
karena kita tahu itu adalah kebodohan, makanya kita nggak pelajari, berarti kita berilmu kan gitu. Wa idza sara ar-rajulu ra'san fil kalami qila zindiq. Kalau seseorang menjadi pentolan ilmu kalam, maka disebut dengan zindik, orang zindik. Aurum ya bizindiqah, atau dia dianggap seorang yang memiliki pemahaman zindiq. Sebutkan namanya Bishr bin Ghiyas al-Muraisi, al-Mu'tazili. Ini orang Mu'tazilah. Memang Mu'tazilah itu luar biasa ya. Banyak dia itu pengingkarannya, luar biasa memang. Dia mengingkari ya yang namanya azab kubur ya, fitnatul kubur dia ingkari juga. Mizan dia ingkari juga. Mizan itu kata mereka adil. Orang-orang Mu'tazilah ini. Arada bil jahli bih i'tiqada adami sihhati. Yang beliau inginkan bodoh terhadap ilmu kalam ini, maksudnya apa? Ya, meyakini tidak benarnya, ketidakbenarnya. Maksudnya kita nggak tahu ilmu kalam itu, maksudnya apa? Meyakini ketidakbenarannya. Ketidakbenarannya. Fa inna dzalika ilmun nafi'un, karena yang demikian itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Tatkala kita tidak meyakini itu adalah ilmu kalam adalah ilmu yang tidak benar, itu adalah ilmu yang bermanfaat sehingga kita tidak mempelajari. Au arada bihil i'rada anhu, atau dengan ucapan tidak mengetahui itu maksudnya apa? Yang beliau inginkan adalah berpaling dari ilmu kalam. Enggak mau belajar sama sekali sehingga tidak mengetahui. Atau yang dimaksud adalah tarka al-iltifati ila i'tibari. Ya. Meninggalkan untuk menoleh kepada i'tibar, ya. Penganggapannya, menganggapnya. Fa inna dzalika yasunu ilma ar-rajuli wa aqlihi atau wa aqlahu fa yakunu ilman bihadzal i'tibar wallahu alam. Maka yang demikian itu adalah bentuk menjaga ilmu seseorang dan akalnya, maka jadilah ilmu ditinjau dari masalah ini. Jadi tatkala seseorang tidak mengilmu ilmu kalam, kita bisa katakan maknanya adalah dia mengetahui tapi meyakini ini kebatilan, atau maknanya adalah dia enggak mau belajar sama sekali karena bisa memudaratkan akalnya. Maka itu adalah bentuk ilmu untuk dia. Wa anhu aidan, dan dari Abu Yusuf juga, annahu qala, dia mengatakan, man talabal ilma bil kalami tazandaqa. Barang siapa yang menuntut ilmu kalam, ya, maka dia menjadi orang zindik. Kenapa dibilang orang zindik? Karena memang dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Orang zindik adalah orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Wa man talabal mala bil kimia aflas. Barang siapa yang mencari harta bil kimia, dengan ilmu kimia, ya, kimia yang dimaksud di sini kata Syekh Zin yaitu ilmu an yuhawil ayyuqallibal haqa'iqa, adalah ilmu yang berusaha merubah sesuatu dari hakikatnya. Ya. Maka dia akan aflas, merugi. Wa man talaba gharibal hadis kadzdzab. Dan barang siapa yang mencari hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang asing, hadis-hadis yang tidak masyhur, maka itu adalah pendusta. Ya, kenapa? Karena dengan hadis gharib itu dia Dia bisa membuat-buat, ya. Dan termasuk juga ya pencetusnya, misalkan hadis-hadis gharib yang asing. Ya, mana gharib itu ada gharib, ya, ada fard, ya. Gharib fard itu semakna sebetulnya. Gharib fard itu semakna. Kalau barakallahu fikum, ya, gharib itu biasanya tatkala perawinya satu, ya, di suatu fase perawinya cuma satu, tidak harus di seluruh fase. Misalkan di fase sahabat perawinya satu, itu namanya hadis gharib, ya. Padahal di tabi'in dan seterusnya itu banyak perawinya. Barakallahu fikum. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, berkata al-Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalami ayudrabu bil jaridi wan ni'ali. Hukumanku untuk ahlul kalam
adalah untuk dipukul dengan pelepah kurma dan juga sendal. Ya mungkin gak terlalu sakit ya, pakai sendal, mungkin gak terlalu sakit, tapi menghinakan ya nggak? Paham di sini? Apalagi kata Imam Syafi'i wa yutafu bihim fil asyair wal qabail, dan dikelilingi dengan mereka fil asyair, di suku-suku, wal qabail, ya di kabilah-kabilah sambil dipukul. Wa yuqal hadza jaza'u man tarakal kitab wa sunnata wa aqbala 'alal kalami. Ini adalah balasan untuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an Sunnah dan justru menerima ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sudah masyhur di zaman Imam Syafi'i. Jadi orang-orang Indonesia yang mempelajari ilmu kalam dalam kondisi mereka ya bermadzhab dengan madzhab Imam Syafi'i, ya, tapi mempelajari ilmu kalam. Allah alam apakah mereka ya tidak membaca ucapan ini? Walaupun mereka membaca, apakah mereka bisa menyerap gitu kan ilmunya dari apa yang mereka baca ini dari kalamnya Imam Syafi'i. Barakallahu fiik. Bahkan ini barangkali katanya mutawatir ya. La'alla hadza mutawatir 'anil imam. Jadi ini bahkan mutawatir ya. Kalam ini ya, asar ini kan mutawatir dari beliau Imam Syafi'i. Wa qala aidan rahimallahu taala syi'ran, juga beliau Imam Syafi'i mengatakan dalam bentuk syair, kullul ulumi siwal qur'ani mushghilatun. Setiap ilmu selain Al-Qur'an itu menyibukkan. Kalau menyibukkan maksudnya enggak ada manfaatnya. Illal haditsu, ya, kecuali ilmu hadis, ya. Atau illal hadits ya, ini dibaca wajib mustatsna ya, karena mustatsna, karena mustatsna minhunya lengkap, kemudian tidak ada ini ya, tidak manfi ya, tidak manfi, maka di sini baca al haditsa sebagai mustatsna ya. Wa ilal fiqha fid dini, atau ilmu fikih dalam agama, ya. Al ilmu maka fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasu syaitani. Ilmu itu adalah sesuatu yang terdapat di dalamnya ucapan haddatsana dalil maksudnya. Dan yang selain itu adalah sekedar waswas syaitan. Wa dzakarul ashabu, maksudnya di sini yang dimaksud ashab al-Hanafiyah ya. Fil fatawa, di dalam al-fatawa, annahu law awsa li ulama'i baladihi, bahwasanya kalau dia mewasiatkan kepada ulama daerahnya, la yadkhul al-mutakallimun walau awsa, ini mungkin bacanya al-ulama mungkin ya. Ini li ulama. Oh benar ya. Saya baca dulu ta'liqnya. Disebutkan oleh al-ashab, yaitu ashab Hanafiyah, ulama-ulama Hanafiyah di dalam fatwa, annahu law awsa li ulama'i baladihi, bahwasanya apabila dia mewasiatkan kepada ulama negaranya atau daerahnya, la yadkhul mutakallimun, maka tidak akan masuk orang-orang mutakallim, karena dia bukan ulama ya, bukan ulama. Jadi walau awsa insanun, seandainya yang mewasiatkan adalah manusia, ayuqaf, untuk diberhentikan, man katabahu, orang yang menulisnya, ma huwa min man katabal ilma, dikarenakan dia bukan orang yang menulis ilmu. Kenapa? Ya karena yang ditulis ya bukan ilmu tapi kalam, ilmu kalam tadi. Fa afta salafu ayyuba'a ma fiha, maka salaf pun memerintahkan untuk dijual saja ya maktabah tersebut, kitab-kitab tersebut yang sudah dibukukan. Tapi kepada siapa? Kata Syekh Hasin, liman indahu ilm, kepada orang yang punya ilmu. Maksudnya apa? Untuk apa? Untuk dipelajari, dijadikan bantahan. Sebagaimana ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaca buku-buku kalam untuk apa? Untuk membantah. Atau kata Syekh Hasin di sini di ta'liq, wa illa an tuhraq hadil kutub, atau kalau enggak dibakar saja kitab-kitab itu. Nah, itu enggak ada di situ ya, ta'liq di ini ya, di catatannya ya. Min kutubil kalam, maksudnya apa? Dari kitab-kitab kalam. Saking tidak ada manfaatnya.
ya bagusnya dibakar saja. Ya, apalagi sekarang ini ya banyak mudaratnya. Dzakara dzalika bimakna, ya mereka sebutkan yang demikian itu semakna dengan maknanya saja. Fil Fatawa Az-Zahiri. Fa kaifa yuramu al-wusul ila ilmi al-usul bighairi ittiba'i ma ja'a bi Rasul. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Maka bagaimana diinginkan untuk sampai kepada ilmu usul, ilmu dasar, ilmu sumber, ilmu pondasi tanpa harus mengikuti. Fa kaifa yuramul wusul ila ilmi al-usul bighairi ittiba'i ma ja'a bi Rasul. Jadi bagaimana diinginkan untuk sampai kepada ilmu usul ya. Ilmu usul itu biasanya kalau yang diistilahkan orang Mu'tazilah itu adalah ilmu-ilmu akidah. Kalau furu baru ilmu fikih. Tanpa harus mengikuti apa yang dibawa Rasul. Itu kan kebanyakan ahlul bidah kan gitu. Mereka mendefinisikan ilmu-ilmu tentang akidah itu dengan pemikiran mereka sendiri. Walaqad ahsanal qailu, maka alangkah bagusnya seseorang mengatakan ayyuhal mubtadi lihat luba ilman, wahai orang yang berpergian untuk menuntut ilmu. Kullu ilmin abdun li ilmi Rasul. Nah, setiap ilmu itu pasti menjadi budak untuk ilmu Rasul. Ya, maksudnya apa? Ya pasti ngekor. Budak itu kan ngekor kan. Tatlub al-far'a kay tusahhiha aslan. Maka tuntutlah al-far'a, cabangnya. Supaya apa? Supaya engkau bisa membenarkan asalnya. Apa itu asalnya? Itu Alkitab dan Sunnah. Ya, itu asalnya, sumbernya. Ya, kitab dan sunnah yang dimaksud kata Syekh Yasin. Kaifa aghfalta ilma aslil usul? Bagaimana engkau bisa ghaflah, lalai kepada ilmu sumber dari sumber-sumber? Ya. Usul di sini maksudnya ilmu-ilmu akidah, sumbernya apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Gimana kita lalai tidak mempelajari dalam kondisi kita pengen mengetahui ilmu usul? Wa Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam utiya fawatihal kalimi wa khawatimihi wa jawami'ihi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan fawatih, kunci-kunci kalimat. Ya. Wa khawatimihi, dan juga penutup-penutupnya, wa jawami'ihi, dan penjamak-penjamaknya. Anda baca sebentar ya. Jadi yang dimaksud dengan fawatiha al-kalim, jadi perkara-perkara yang dakik, jadi kalimat-kalimat yang yang mungkin gak semua orang paham, itu Nabi SAW bisa memahaminya dan bisa mengambil istinbat dari itu. Ya, paham di sini? Itu yang dimaksud dengan fawatihal kalim. Jadi apapun sesuatu yang rumit itu dipahami oleh Nabi SAW. Itu namanya fawatih. Wa khawatimi, dan penutupnya yang dimaksud kata Yasin Al-Quran. Ya, penutupnya adalah Al-Quran. Wa jawami'ih, jawami yang dimaksud adalah ucapan Nabi yang sedikit tapi maknanya banyak, kandungannya besar. Ini luas, paham di sini? Itu jawami. Jadi fawatih ya kalau kita bisa istilahkan ya memang miftah ya. Kalau kita istilahkan miftahul ulum, kunci ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa membaca memahami ilmu-ilmu yang lain kan gitu. Makanya istilahkan miftahul ilmu. Paham ya? Kalau khawatim yang dimaksud adalah Al-Quran. Kalau jawami' mencakup maknanya, itu maknanya adalah sesuatu yang Nabi ucapkan sedikit tapi luas maknanya. Contohnya apa? Ya, misalkan contohnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini kan ucapan sedikit tapi mencakup segala hal. Perkara-perkara yang baru dalam agama pasti tertolak. Padahal ucapannya sedikit. Sumbernya bisa meluas, tapi bisa meluas. Fabu'itsa bil ulumil kulliyati, maka diutuslah dengan ilmu-ilmu secara keseluruhan. Wal ulumil awaliyati wal ukhrawiyati, ilmu-ilmu awaliyah dunia dan ukhrawiyah akhirat. Ala atammil wujuh, ya, atas sisi yang paling sempurna, maksudnya paling dipahami. Walakin kullama btada'a syakhsun bid'atan ittasa'u fi jawabiha. Akan tetapi setiap kali seseorang itu melakukan kebid'ahan, itu akan akan meluaslah dalam jawabannya. Makanya ada namanya fikih kontemporer kan? Itu adalah masalah-masalah yang baru kemudian dibahas. Walidzalika sara kalamul mutaakhirin katsiran
qalilal barakati. Maka oleh karenanya justru ucapan orang-orang terbelakang itu banyak, cuman keberkahannya sedikit. Ya, menjelaskan 1 jam ternyata poinnya cuma 1, ya nggak? Kalau Nabi ya cuman kalimatnya sedikit, poinnya banyak. Itu maksudnya. Itu menunjukkan keberkahan. Nah, karena di sini ya maksudnya kasirul kalam qalilal barakah. Banyak bicara tapi sedikit berkahnya, sedikit yang dipahami, sedikit yang diamalkan. Bi khilafi kalamil mutaqaddimin. Berbeda dengan kalamnya orang-orang terdahulu. Makanya yang kita jadikan sebagai kata-kata mutiara, kata-kata pendek itu biasanya orang-orang terdahulu kan. Kita terjemahkan, kita jadikan status. Fa innahu qalilun kasirul barakati. Karena kalamnya orang terdahulu itu walaupun sedikit tapi banyak berkahnya. La kama yaqulu dhalal mutakallimin. Tidak seperti yang dikatakan orang-orang sesat dari kalangan mutakallimin wa jahalatuhum atau wajahlatuhum dan kebodohan mereka. Mereka mengatakan apa? Inna tariqatal qaumi aslamu wa inna tariqatana ahkamu wa alamu. Nah, ini ucapan mereka ini yang terkenal. Jadi metodenya kaum, maksudnya apa? Orang-orang terdahulu, para salaf itu aslam, memang lebih selamat ya. Karena mereka itu hanya bergantung dengan apa? Al-Qur'an Sunnah kan gitu. Lebih selamat kan? Wa inna tariqatana, tapi metode kita ini justru ahkamu wa alamu, lebih hikmah dan lebih berilmu. Kenapa? Karena apa? Karena cocok untuk di zaman sekarang. Musik tadinya haram menjadi halal kan gitu. Berarti kan hikmah, cocok katanya. Kan gitu. Nah, dan lebih tahu. Dulu di zaman para sahabat tidak dibahas tangan itu artinya apa, istiwa itu artinya apa, ya, enggak dirinci. Nah, sekarang kita bisa merinci. Kata mereka apa? Berarti ilmu kita lebih luas. Paham di sini? Nah, itu ucapan yang masyhur mereka. Wala kama yaquluhu man lam yuqaddiruhum. Apa di situ? Yuqaddar. Hah? Yuqaddar. Man lam, coba dulu kita baca ya. Wa man lam yuqaddirhum qadrahum minal muntasibina ilal fiqh. Dan juga tidak seperti orang yang mengatakan, orang yang tidak mampu mentakdir mereka, orang-orang terdahulu dengan takdir mereka. Maksudnya apa? Tidak mengetahui kadar dari keilmuan mereka, yaitu dari kalangan orang-orang yang menisbahkan diri kepada fikih. Itu orang, kalau kita akan katakan al-mutafaqih. Mutafaqih itu orang-orang ini sok-sokan ahli fikih. Paham di sini? Sok-sokan ahli fikih. Nah, innahum lam yatafarragu listinbatil fikhi wa dabti qawaidihi wa kamihi ishtigalan minhum bighairi wal mutaakhirun tafarragu lidzalik fahum afqahu. Jadi orang-orang dulu itu lam yatafarragu, mereka tidak fokus katanya listinbatil fikih, untuk mengistinbat fikih ya. Wa dabti qawaidihi, dan membuat kaidah. Memang kaidah kan di zaman Imam Syafi'i kan? Ya, wa ahkamihi, dan hukumnya. Istighlalan minhum bighairi. Kenapa? Karena memang mereka itu tersibukan dengan perkara yang lain. Ya, mungkin dengan jihad kan gitu kan. Dengan perkara ulatul umur, ya. Wal mutaakhirun, sedangkan orang-orang terbelakang ini tafarrugu lidzalik, fokus dengan ilmu fikih, fahum afqahu, makanya mereka lebih faqih. Luar biasa ya. Justru adanya kaidah tadi karena umat terbelakang semakin bodoh. Makanya dibuat kaidah supaya lebih mudah untuk dipahami. Ya, makanya dibuat ilmu nahwu, ilmu ini supaya apa? Kenapa? Karena banyak penyimpangan tatkala itu. Kalau orang-orang dulu nggak ada ilmu nahwu, nggak ada kaidah-kaidah. Kenapa? Karena memang sudah ada dalam benak mereka, sudah dalam otak mereka ilmu tadi. Ya. Jadi apa? Walaupun tidak ada istilah, misalkan ya al-umuru bimaqasidiha kaidah ini, tapi sudah ada di dalam benak mereka, sudah dipahami oleh mereka. Makanya nggak butuh deh itu. Imam Syafi'i membuat kaidah itu untuk mempermudah orang-orang bodoh itu. Orang-orang semakin kesini semakin bodoh. Dulu di zaman Ibnu Qayyim, bahasa beliau mungkin mudah, paling mungkin mudah dipahami oleh orang-orang sezamannya. Tapi sekarang sulit sekali. Sama Syekh Ibnu Utsaimin sekarang mudah dipahami, ya. Tapi nanti generasi selanjutnya akan merasa sulit untuk memahami bahasa beliau. Ya, demikian orang semakin kesini ya semakin terlalaikan dari ilmu agama. Faqulu haula'i mahjubun an ma'rifati maqadiris salaf. Maka seluruh mereka itu terbantahkan dari mengetahui takdir kadar dari ilmu salaf. Ya, dari kadar salaf mereka enggak tahu sebetulnya. Wa amki ulumihim, seberapa dalam ilmu salaf itu. Wa qillati takallufihim, sedikit mereka membebani diri.
Maksudnya apa? Belajarnya santai mereka. Bukan santai maksudnya malas-malas, enggak. Mereka itu sekali baca paham. Ya, Imam Syafi'i tentu sendiri baca satu di satu tutup hafal gitu. Itu menunjukkan apa? Takalufnya sedikit. Bukan berarti mereka nggak malas, bukan. Mereka itu sedikit belajar langsung paham. Artinya apa? Jadi waktu yang dia pakai untuk belajar itu seluruhnya dipahami sama dia. Waktu latih takalufin. Nah, itu menunjukkan apa? Sedikit mereka itu merasa terbebannya sedikit untuk memahami. Wa kamali basairihim, dan sempurna pandangan mereka. Jeli. Wa tallahi mamtaza anhumul mutakhirun illa bitakallub wal ishtighali bil atraf allati kanat himmatul qaumi mura'atu usuliha wa dabtu qa'idiha wa shaddu maqa'idiha. Dan demi Allah, mamtaza, tidaklah terciri khaskan dari mereka orang-orang terbelakang ini. Enggak ada ciri khas untuk orang terbelakang melainkan hanya takalluf. Ya, takalluf itu maksudnya terasa berat ya untuk belajar itu. Makanya harus ada kaidah-kaidah itu. Dan sibuk dengan atraf. Yang dimaksud dengan atraf di sini adalah juz'ul hadis ya. Di sini disebutkan la'allahu yaqsud bil atraf adalah atraful hadis, maksudnya sebagian dari hadis. Ya. Yang dijadikan kaidah-kaidah itu kan bagian dari hadis ya, enggak seluruhnya. Ya. Contohnya apa? Al-amalu bin niyat. Itu kan sebagian dari hadis. Paham sih? Itu namanya atraful hadis. Ya. Ini menurut sebagian ulama. Taib. Allati kanat himmatul qaum, yang mana memang himmahnya suatu kaum itu adalah hanya mura'atu, hanya memikirkan, memperhatikan usul saja, kaidah, dan memahami kaidah, juga mengikat tempat-tempat duduknya. Ya, kaidah tadi. Yang kan sekarang ini banyak orang belajar usul ya kan? Belajar nahwu. Ya, untuk tafsir, untuk syarah-syarah hadis justru lebih sedikit. Wa himamuhum mushmiratun ilal matalibil 'aliyah fi kulli syai'. Dan himah-himah mereka itu mushmiratun, memang tergegas ya untuk matalib, tuntutan-tuntutan yang tinggi dalam segala sesuatu. Wal mutaakhiruna fi sya'nin. Ya. Itu ini himamuhum ini Allah kembali ke orang-orang ini ya, orang-orang terdahulu maksudnya. Jadi memang imam mereka itu justru musymiratun ila matalibil 'aliyah. Itu langsung bergegas kepada tuntutan paling tinggi. Maksudnya langsung ke dalilnya, ke intinya. Ya. Al-mutakhirun fi sya'nin, sedangkan seorang mutakhirin ulama sekarang ini itu berada dalam suatu kondisi. Wal qaumu fi sya'ni akharin. Sedangkan kaum yang lain yaitu salaf berada pada kondisi yang lain. Wa qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, dan Allah jadikan pada masing-masing itu ada kedudukan, ya, ada kemampuan. Ya. Kalau orang-orang terdahulu lebih sedikit membahasnya. Tapi orang sekarang karena semakin banyaknya banyaknya gambaran, banyak kejadian, lebih banyak lagi hukum yang mereka bahas. Wa qad syaraha hadhihi al-aqidata ghairu wahidin minal ulama. Nah, yang mensyarah akidah ini lebih dari satu dari para ulama ya. Walakin ra'aitu ba'da syarihina qad asgha ila ahli al-kalamil madmum. Ya, tapi aku pandang sebagian pensyarah itu qad asgha, telah mendengar kepada ahlul kalam yang tercela. Ya. Wastamadda minhum, dan justru bersandar dari mereka kepada mereka. Jadi membawakan kalam mereka. Wa takallama bi ibaratihim, dan berbicara dengan ibaratnya mereka. Ibarat-ibarat yang dituliskan oleh ahlul bidah. Wasalafu lam yakrahu at-takallufa bil jauhari wal jismi wal arad. Sedangkan salaf itu mereka tidak yakrahu, tidak membenci untuk berbicara dengan kalimat jauhar. Ini kalimat yang dibuat oleh ahlul bidah ya. Jauhar, jism, arad. Nah, jauhar itu yang dimaksud adalah al-qaim bi nafsi. Kalau kita katakan zat, paham di sini? Yang dimaksud jauhar adalah zat. Jadi kalau kita bahas zat Allah, mereka istilahkan dengan jauhar. Paham di sini? Jauhar maknanya al-qaim bi nafsi, yang berdiri sendiri. Maksudnya zat. Wal jism, nah ini jism enggak ada dalam Al-Qur'an Sunnah ya enggak? Makanya kita yang menetapkan sifat ini dibilang mujassimah. Yang mengatakan Allah itu berjasad, berjism. Nah, ini istilah mereka. Wal arad itu al-qaim bi ghairihi. Kalau kita istilahkan sifat ya. Al-qaim bi ghairihi, yang berdiri dengan yang lainnya, maksudnya sifat, berdiri pada zat. Nah, ini istilah mereka.
Wa nahu dzalika limujarradi kauni istilahan jadidan ala ma'anin sahihatin. Dan yang semisal itu dari selepas limujarradi kaunihi istilahan, sebatas itu adalah istilah yang baru menunjukkan kepada makna yang sahih. Ya. Kalau maknanya memang bisa sahih. Jauhar itu kalau secara bahasa apa sih? Inti kan? Bahan baku. Ya. Jauhar itu apa? Bahan baku. Kalau secara bahasa apa? Bahan baku. Berarti apa? Ya zat, ya inti, asal jauhar namanya. Ya. Aron itu apa? Aron itu yang menempel, yaitu sifatnya. Kal istilahi ala alfadil ulumi sahih. Seperti istilah-istilah yang menunjukkan kepada atas lafaz-lafaz ilmu yang sahih. Wala karahu aidan ad-dilalata 'alal haqqi wal muhajjati li ahli al-batil. Dan mereka juga tidak membenci ya untuk menunjukkan kepada kebenaran dan juga membantah ahlul batil. Jadi sebetulnya lafaz-lafaz ya untuk istilah-istilah yang digunakan ahlul kalam itu kita boleh gunakan. Kalau apa? Kalau yang pertama syaratnya maknanya bagus. Ya, syaratnya maknanya bagus. Yang kedua, memang itu sudah menjadi apa? Kebiasaan umat. Kalau kita nggak menggunakan lafaz itu, orang nggak paham, misalkan. Makanya di sini bilang mereka tidak membenci kalau itu menunjukkan kebenaran. Yang pertama, yang kedua untuk membantah ahlul batil. Misalkan ahlul batil mengistilahkan itu dalam bukunya, kita tulis juga buku kita untuk membantah mereka dengan istilah itu. Tidak ada masalah. Bal karahuhu listimalihi ala umurin kadzibatin mukhalifatin lil haqq. Tapi mereka memakruhkan, membenci. Nah, makruh kalau istilah orang dulu itu mengharamkan. Ya, mengharamkan ya dikarenakan mencakup atas perkara-perkara yang dusta menyelisih kebenaran. Ini baru haram. Wa min dzalika mukhalafatuha lil kitab sunnah, dan di antara itu adalah kalau menyelisih Al-Qur'an sunnah. Walihada la tajidu 'inda ahliha minal yaqini wal ma'rifati ma 'inda awamil mu'minin. Nah, oleh karena ini kau tidak akan dapati pada pemeluk ahlul kalam ini, ilmu kalam ini berupa keyakinan dan pengetahuan. Sesuatu yang justru itu ada pada orang awam mukminin. Paham di sini? Orang mukmin itu kalau ditanya, "Mana Allah?" Jawabnya di atas dia. Yakin dia. Tapi ahlul kalam ini bingung dia. Ya enggak? Justru lebih pintar orang awam dibandingkan orang yang belajar al-kalam. Jadi belajar kalam bisa apa? Belajar kedunguan. Fadlan an ulamaihim, terutama apalagi kalau ulama mereka lebih bingung lagi. Ya. Dibilang mut'ah itu bagus, mut'ah itu memuliakan. Pas ditanya, "Gimana kalau yang dimut'ah anakmu?" Ngamuk dia. Kan gitu. Wal istimalihi muqaddimatihim 'alal haqqi wal batili kasural mira'u wal jidalu. Dan dikarenakan mencakup muqaddimah mereka kepada kebenaran dan juga kebatilan. Ya, maksudnya apa? Ini mengandung ihtimal ya. Ini juga bisa dimaknanya benar, bisa maknanya salah, kan gitu. Bisa maknanya benar, bisa maknanya salah. Seperti misalkan kalamun nafsi ya. Atau dalam Al-Quran adalah apa istilahnya kalamun nafsi ya, istilahnya al-bidah kan, lafzi bil Qur'ani makhlukun. Lafzi, lafadku dengan Al-Quran adalah makhluk. Ya, lafzi bil Qur'ani makhlukun. Ini kan ihtimal antara benar dan salah. Kalau lafzi yang dimaksud adalah malfud, masdar itu bisa maknanya malfud, ya, bisa maknanya isim maf'ul, bisa maknanya isim fa'il. Kalau maksudnya malfud yang dibaca adalah makhluk, berarti batil. Berarti kan Al-Quran makhluk kan gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah perbuatan dia, isim fa'il berarti kan perbuatan dia, berarti makhluk. Karena memang perbuatan kan makhluk. Nah, ini lafaz-lafaz seperti ini mengandung kebenaran kebatilan. Maka kasirul mira. Karena dia mengandung kebenaran kebatilan, maka kasirul mira. Ya, mira itu maksudnya maknanya ta'nun fi kalamil ghair lidhari khalalin fihi. Mencela kalam orang lain untuk menampakkan ya kecacatan pada dirinya. Itu namanya mira. Ya. Jadi mira itu apa? Mira itu adalah mencela kalam orang lain
Nggak salah itu ucapan dia itu salah, nggak benar. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya orang ini orang bodoh. Tapi kalau kita katakan enggak, itu ucapan yang salah, tapi tidak diniatkan untuk menunjukkan apa? Kebodohan orang yang mengucap itu sebagai sekedar apa? Sekedar pembenaran saja. Atau jidal, ya. Wal jidal, ya. Jidal itu adalah daf'ul mar'i khasmahu an ifsadi qawlihi bi hujjatin aw syubhatin. Jadi adalah seseorang membantah musuhnya. Untuk apa? Untuk merusak hujahnya dia dengan hujah atau dengan syubhat. Nah, jidal itu enggak harus benar ya. Namanya orang debat. Debat itu kenapa? Ingin memenangkan dirinya. Bisa jadi apa? Di atas kebenaran atau di atas kesalahan. Intinya itulah kenapa banyak perdebatan, karena tadi ada lafaz-lafaz yang mengandung kebenaran, kebatilan. Nah, contohnya apa lagi? Misalkan takwil, paham di sini? Bisa maknanya tafsir, bisa maknanya tahrif, ya enggak? Di sinilah ahlul bidah mengatakan takwil, sebagaimana Abdullah bin Abbas juga mentakwil, padahal yang dimaksud takwil yang buruk adalah tahrif, yang mereka gunakan adalah tahrif, bukan tafsir. Wantasyaral qila wal qal, dan tersebarlah al qila wal qal. Nah, sebutnya ini fiil ya, fiil majhul dengan maklum ya, qila wa qal. Ya, cuman kusida lafzu, kemasukanlah alif lam. Paham di sini? Karena dia kusida lafzu ya, tidak diinginkan kalimatnya, fiilnya enggak. Ada istilah namanya kusida lafzu, yang diinginkan lafadznya saja, makanya boleh dimasukkan alif lam. Boleh kemasukan alif lam, tapi sebetulnya itu adalah fiil majhul dan maklum. Kan fiil kan nggak bisa masuk alif lam ya ujungnya, karena alif lam tandanya isim ya. Cuman karena ini fiil kusida lafzu, yang diinginkan lafadznya saja bukan kalimatnya, maka boleh kemasukan alif lam, itu alasannya. Wa tawallada lahum anha minal aqwali al mukhalifati li syar'i sahihi wal aqli sarihi ma yudayyiqu anhu al majala. Dan terlahirlah untuk mereka dari lafaz-lafaz tadi ya, dari ucapan yang menyelisih syariat, yang sahih, akal yang benar, sesuatu yang menyempitkan ya majal ya, kesempatan. Intinya tempat-tempat ruang. Wa sayati lidzalika ziyadatu bayani 'inda qawlihi bayanin, dan akan datang untuk itu tambahan penjelasan pada ucapan faman roma ilma ma hadar anhu ilmuhu. Faman roma, maka barang siapa yang menginginkan ilma ma, mengetahui sesuatu, hadar anhu ilmuhu, yang padahal diharamkan mengilmuinya ya, mengilmuinya. Ada orang yang ingin belajar padahal enggak boleh dipelajari. Itu diantaranya apa? Ilmu kalam ya. Wa qad ahbabtu an ashrahaha salikan tariqa as-salafi fi ibaratihim. Dan aku suka untuk mensyarah ya, salikan dalam menempuh jalannya salaf dalam ibarah mereka. Wa in sajja ya, wa an sajju in sajja yansajju wa an sajju ala min walihim, dan aku menenun bisa maknanya menenun ya, atau bisa juga meniru ya, mengikuti ala min walihim, arah mereka ya, cara mereka, mutataffilan alaihim, dan turut campur atas mereka, li'alli an andhamma fi salkihim, barangkali aku bisa menguntai jalan mereka, wa udkhilu fi adadihim, dan aku bisa memasukkan pada jumlah-jumlah mereka di di tengah-tengah mereka, wa ukhshiru fi wa udkhal, mungkin maknanya unsajju ala la'alli an undhamma fi salkihim, wa udkhila mungkin ya, udkhila dimasukkan di kalangan mereka, wa ukhsharu fi zamratihim, dan dikumpulkan dengan kumpulan mereka. Mungkin baca majhul ya, udkhila wa ukhshira bukan ukhshira, ini hasyara yahsyaru, ukhsharu, udkhalu, dakhala yudkhalu, udkhalu atau ukhsharu. Ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, yang dimaksud adalah ini minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan nabi, siddiq,
Syuhada dan soleh, dan mereka sebagus-bagusnya teman. Jadi ini doa untuk dimasukkan dengan manhaj mereka di kalangan mereka adalah ini ya, orang-orang salaf yang baik ya. Lamma ra'aitun nufusa ma'ilatan ilal ikhtisar, tatkala aku melihat jiwa-jiwa itu justru cenderung kepada ringkasan, asartuhu ala tatwili wal ishab, maka aku memilih untuk membahas secara panjang dan lebar. Wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada taufikku kecuali dengan Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi unib, kepadanya aku bertawakal dan padanya aku kembali. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baik, cukuplah Allah bagi kita dan sebaik-baiknya penolong. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta